Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Ustadz Hasim Suriah Nahdlatul Ulama PCNU, kemudian Bapak Ketua PC yang kami hormati beserta banomnya, yang kami hormati Bapak RT yang ada di wilayah ini, terima kasih Bapak sudah berkenan rawuh di tempat ini. Kemudian seluruh jajaran PAC Muslimat Belah Batu dan sejajaran pengurusnya, kemudian juga Bapak Suriah NU dari MPC Belah Batu, Bapak Ketua MPC Belah Batu beserta banomnya, kemudian Bapak Ketua yayasan ini, yayasan apa namanya? Mushola Baitullah Tojan, yang juga merangkap sebagai Ketua Ansor Belah Batu, dan seluruh para tamu undangan yang barangkali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mungkin karena kurang pahamnya saya siapa-siapa beliau yang diundang, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau yang hadir dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga dengan nikmat itu pada siang menjelang sore ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang tentunya kita masih dalam suasana prihatin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para tamu, kemudian juga para pengurus NU, seluruh jajaran termasuk banomnya yang hadir dalam kesempatan kali ini, kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur karena di situasi yang seperti ini, di situasi pandemi, kita masih bisa menyelenggarakan acara yang seperti ini. Kita sering dikagetkan dengan berbagai peristiwa musibah terjadi di sana sini. Artinya itu adalah merupakan keprihatinan bagi kita. Maka kita tetap berharap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mari kita bersama-sama senantiasa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh jajaran dari Nahdlatul Ulama diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keberkahan rizki sehingga bisa berkhidmat ke depan untuk masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini terkait dengan Harla Muslimat NU yang ke-75, tadi sekilas disinggung oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa muslimat itu adalah lahir pada saat kongres di Purwokerto tanggal 29 Maret tahun 1946. Tapi sebelum itu, sebelum adanya muslimat, kilas balik sedikitlah, paling tidak kita tahu muslimat ini adalah bagian dari NU. Ketika muslimat belum ada sebelum ada NU. Nah, NU itu lahir tahun 1946. Kok 46? Maaf, 26. Tanggal 1926. Artinya 20 tahun setelah itu. NU ini lahir bukan belakangan dari organisasi yang lain. Sebelumnya adalah NU ini sudah ada. Sebelum ada Nahdlatul Ulama itu sudah ada. Ini tadi sudah saya catat, itu adalah merupakan bagian-bagian dari Nahdlatul Ulama, antara lain adalah Nahdlatul Tujar, adalah kebangkitan para kebangkitan Nahdlatul Fikri, adalah kebangkitan para pemimpin,
pemikir, kemudian Nahdlatul Wathon adalah kebangkitan bangsa. Kemudian yang lain-lain itu juga sudah ada, tetapi saat itu karena adanya delegasi Hijaz yang ada di Saudi Arabia yang menginginkan adalah satu madhab yang ada hanya Wahabi, saat itu supaya nanti mengkhawatirkan, akhirnya para ulama NU berinisiatif, loh kalau ini nanti dilarang, bagaimana dengan kita yang di sini kita adalah melanjutkan perjuangan para wali songo. Akhirnya tertutup nanti, tidak bisa. Maka saat itu kita inisiatif disampaikanlah ke Serikat Dagang Islam, selanjutnya kepada Serikat Islam, tetapi tidak diakomodir. Mohon maaf Ustadz, ini mewakili sedikit Ustadz Hasim, nanti panjenengan yang lanjutin, saya sedikit aja. Setelah itu disampaikan ke sana, maka akhirnya tidak diakomodir. Maka oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, wah kalau begitu kita tidak bisa. Nanti tatanan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang waktu itu sudah berkelompok-kelompok, sudah ada pondok pesantren, yang sudah ada Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah itu bukan seperti Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok Timur, itu beda. Ini Nahdlatul Wathon yang sudah didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang sampai diberikan sebuah lagu Yalal Wathon itu memberikan semangat kepada para pemuda itu. Nah saat itu kalau gitu matur kepada Kiai Haji Hasim As'ari, kalau begitu Hadratus Syekh, supaya kita ini dikumpulkan satu gerbong yang kita kelola supaya tidak terpencar-pencar. Kalau seperti ini nanti ke Arab Saudi itu tidak bisa nyampe. Maka akhirnya saat itulah ulama bangkit semua. Sekarang kita dirikan sebuah organisasi besar, yaitu yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan para ulama. Yang organisasi kecil-kecil tadi itu dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah gerbong besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang ini sekarang sudah ada gerbongnya. Sudah katanya Al-Mukarram, ya katanya almarhum Kiai Haji Hasim, ini sudah punya kendaraan, sudah tinggal naik, sudah ada tujuannya. Kendaraannya sudah jelas, tujuannya sudah jelas. Itu terkait dengan Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu adanya Nahdlatul Ulama, kemudian ini sudah disampaikan juga tadi itu ada fotonya Nyai Juasih sama ibunya Sarah. Waktu itu tahun itu memang menyampaikan kita adalah bagian kecil dari Nahdlatul Ulama. Muslimat itu ada dalam wadah hanya seksi saja di situ. Sehingga ketika seksi itu tidak bisa menyampaikan sendiri, nyampaikan. Kemudian berinisiatif nyampaikan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah sama Kiai Haji Hasim As'ari. Kalau begitu bagaimana seandainya muslimat itu dibentuk dengan badan sendiri supaya ngelola sendiri urusan sekop wanita. Nah, maka waktu itu tidak mudah menyampaikan pada saat kondes di Nanas di Banten itu disampaikan begini itu adalah sesuatu yang sangat punya arti dalam kehidupan muslimat, sehingga ibu-ibu juga harus tahu muslimat itu tidak ada jeblok begitu saja, perjuangannya panjang. Maka melalui tahapan sampai dengan kongres di Surabaya, muktamar di Surabaya oleh Nahdlatul Ulama, baru dicetuskan, yalah kalau gitu disetujui oleh Kiai Haji Hasim As'ari, ya kalau gitu baiklah muslimat membuat sendiri, jadi banomnya NU, tapi tidak boleh lepas dari NU. Maka namanya muslimat adalah Muslimat NU. Sebelumnya namanya adalah NOM, Nahdlatul Ulama Muslimat. Maka berikutnya ketika ada di Purwokerto, nama yang semula NOM berubah diresmikan menjadi Nahdlatul Muslimat, Nahdlatul Ulama, yang awalnya adalah Nahdlatul Ulama Muslimat. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu karena ini yang mohon maaf Ustadz, mohon maaf Pak Ketua PC, supaya ibu-ibunya di Belah Batu agak paham sendiri sejarahnya muslimat itu seperti ini. Bahwa muslimat itu tidak tiba-tiba tetapi berawal dari NU. Lahirnya NU itu ya seperti tadi itu,
dari degelasi yang ada di hijazahnya diinginkan tidak boleh lagi melaksanakan apa yang diajarkan oleh Wali Songo, maunya hanya satu mazhab yaitu Mahabi. Maka disitulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Ustadz Arifin, semua berembuk, enggak boleh kalau gitu, kita menyatu, kita bangkit semua, tidak bisa. Wong bagaimana ajaran Wali Songo itu sangat lentur, sangat rahmatan lil alamin, sangat memberikan keleluasan. Bagaimana ngajarkan sampai pewayangan, kalimat sodo sahadatain yang dijenengan kalimat sodo. Kemudian apa yang disenangi, gendingan dengan cara itu supaya orang itu tertarik bahwa Islam itu tidak keras, Islam itu lentur, Islam itu nyaman seperti itu. Nah, alhamdulillah maka wadah itulah sudah dicetuskan oleh beliau-beliau yang sekarang ini kita lanjutkan perjuangan beliau. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang sebagai penerus generasi muslimat NU, Nyai Juasih itu adalah beliau yang ngotot saat itu dengan Ibu Sarah untuk yang sebagai pencatatnya untuk mengusulkan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sampai dengan muslimat itu ada. Nah, ketika muslimat itu ada, maka berikut ini muslimat diberikan batasan, muslimat wilayahmu ini, muslimat ini ngurusin yang urusannya muslimat. Kalau pernah ada yang nanya, kenapa muslimat tidak membuat madrasah? Madrasah ini memang bukan bagiannya muslimat, muslimat hanya di bagian TK ke bawah, itu urusannya untuk perjuangan madrasahnya. Sedangkan LP Ma'arif itu adalah bagiannya NU. Kita bersinergi bareng-bareng sehingga muslimat semua kegiatannya tidak boleh melenceng dari apa yang sudah digariskan NU, karena di belakang namanya muslimat ada Nahdlatul Ulama. Begitu juga dengan banom-banom yang lain. Apa-apa mohon ada di sini setelah adanya muslimat lahir kemudian nutut. Loh, kalau gitu generasi mudanya bagaimana? Adanya Ansor. Kenapa dinamai Ansor? Ansor ini adalah nama diberikan oleh Kiai Wahab supaya semangatnya seperti kaum Ansor. Kaum Ansor tidak diberikan Fatah, tetapi Ansor lebih kepada mengambil semangatnya kaum Ansor ketika menyambut Rasulullah ketika berhijrah. Diberikan gerakan pemuda Ansor supaya semangatnya seperti kaum Ansor ketika ada di Madinah. Kalau Fatayat adalah pemuda-pemudanya supaya minta sendiri. Lah kalau kita ikut aja kepada ibu-ibu muslimat bagaimana? Nggak boleh, akhirnya diberikan oleh Kiai Haji Wahab, ya sudah nggak apa-apa, tapi sudah ada kriterianya. Kalau memang umurmu masih sekian, itu masuklah di Fatayat. Kalau sudah sekiranya umur sekian itu masuklah di Fatayat, tapi bukan bersaing, ini sama-sama bareng seperti itu. Kalau memang umurnya masih 20 sampai dengan 30 silahkan masih ada di Fatayat. Tetapi kalau 20 kemudian sudah nikah, ya silahkan, saya lebih nyaman di muslimat sebab apa? Keibu-ibuan silahkan. Kalau saya lebih nyaman di Fatayat apa? Sampai umur 43, ketika di Surabaya dilebihkan lagi menjadi 45. Itu ketika muktamar sehingga lebih panjang. Loh, kok umur sekian masuk muslimat, umur sekian masuk Fatayat, tidak ada saingan. Itu sinergi bareng-bareng. Kalau memang nyaman untuk generasi mudanya bisa ikut di situ. Kalau lebih ke ibu-ibuan bisa di muslimat, ini tidak ada saingan. Jadi untuk sahabat-sahabat Fatayat mungkin yang bisa hadir, semua kegiatan harus bersinergi dengan muslimat. Tidak boleh mengadakan sendiri-sendiri. Artinya apa yang harus dikerjakan ini harus dikoordinasikan bareng-bareng. Karena kita itu satu banom. Satu banom itu kita organisasi ini tidak boleh lepas sendiri. Tidak boleh melenceng dari yang digariskan. Kita sudah ada garisnya, di situ sudah garis lurus. Kemudian kalau saya diajak organisasi lain, tanya dulu kepada bapaknya, boleh atau tidak. Sehingga tidak melangkah seperti sesuai keinginan, artinya terserah gue. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, itu sekilas tentang lahirnya muslimat. Kemudian bagaimana perjuangan muslimat? Perjuangan muslimat ini adalah untuk mengangkat harkat wanita. Wanita muslimat supaya tidak hanya bisa di rumah apa saja. Untuk mengangkat, karena apa? Di dalam bidang-bidang muslimat itu ada bidang kewanitaannya. Ada seksi dakwahnya, ada seksi kesehatannya, ada seksi ubudiyahnya, kemudian ada seksi-seksi yang lain. Itu diharapkan bisa dijalankan sesuai dengan kondisinya. Seperti saat ini ketika kita mengadakan harlah
Alhamdulillah tadi juga di PC mengadakan hara tapi sangat sederhana dengan agenda kita mengumpulkan sembako dan alhamdulillah insya Allah kita bulan puasa akan kita bagikan sembako itu dan sudah terkumpul 50 lebih dan ada sedikit nanti juga bantuan infak yang ditujukan kepada PCNU tapi belum saya jumlah tadi Pak. Insya Allah nanti akan ke sana. Saya tetap memberikan semangat kepada ibu-ibu karena ini apa NU tengah punya bercita-cita yang sangat mulia untuk membuat sekretariat. Sekretariat ini adalah merupakan monumen perjuangan. Kelak dilihat, oh inilah perjuangan NU, inilah buktinya, inilah ada bahwa bapak-bapaknya dulu berjuang untuk mencari ini. Kita sambil doa, sambil ikhtiar untuk bisa terwujud. Kita tetap memberikan semangat. Kalau itu ada, kalau itu jadi, pasti kita juga senang karena kita ini adalah satu tubuh, satu wadah, satu perjuangan. Dan kita tetap menyampaikan karena tapi masih kondisi seperti ini, insya Allah akan tetap menjadi perjuangan kita yang dulunya memang keuangan itu agak mudah, kita mencari dana itu agak mudah, sekarang agak sedikit terhambat memang kondisi. Insya Allah nanti pada saatnya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lain. Terkait dengan MKNU, saya terima kasih kepada kemarin kami bisa mengirimkan 6 orang yang bisa mengikuti Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Intinya Madrasah Kader, harapan kami seandainya nanti diadakan di Gianyar, paling tidak materi-materi yang diberikan itu adalah berkaitan dengan sejarah Nahdlatul Ulama, sehingga paling tidak semua ini tahu bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama. Kemudian amaliyah Nahdlatul Ulama, kemudian tradisi NU. Kenapa NU itu mengadakan seperti ini? Itu terjawab semua. Sehingga orang tidak bertanya-tanya, tidak hanya ikut. Ya memang begitu, tidak jawab gitu, tapi bisa menjawab. Kenapa NU kalau mengadakan Lailatul Istima? Bisa diterangkan di situ dengan wadah tadi Madrasah Kader. Di sini semua kader-kader ini diharapkan tidak hanya ikut ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, tetapi tahu apa sebenarnya, apa maksud tujuannya. Ini semua sudah terjawab di situ. Itu harapan kami sehingga semua nanti yang menjadi kader-kader NU ini menjadi kader yang militan, menjadi kader yang paham, yang bisa melanjutkan ajaran Wali Songo, karena ajaran Wali Songo itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, yang bisa dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama dan Banomnya, karena di situ tidak ada kekerasan. Kita sama-sama, kita bisa bersinergi bersama-sama, kita bisa bergandengan tangan dengan yang lain. Itu adalah nanti mohon nanti bisa menjadi catatan kita sehingga semua nanti kader-kader ini faham bagaimana tentang sejarahnya Nahdlatul Ulama, sejarah muslimat, sejarah adanya Ansor, basis perjuangannya, kemudian madhab yang diikuti, kemudian tradisi-tradisi yang dilakukan, semuanya tidak hanya ikut-ikutan tetapi di situ bisa difahami oleh semua kader Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini yang terakhir kami titipkan kepada Ketua PAC Belah Batu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bisa mengadakan acara yang sebesar ini bagi kami adalah prestasi yang luar biasa. Sehingga mengadakan suatu momen kegiatan itu tidak mudah, itu perlu pemikiran dan lain sebagainya. Perlu dukungan dana, perlu keluasan dalam cara memimpin sehingga acara itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya bisa nanti selalu berkoordinasi dengan Ketua MWC apa-apa yang harus dilaksanakan, dan kalau bisa dikembangkan kepada ranting-ranting itu sehingga secara guyup, baik itu ranting fatayat, ranting muslimat, kemudian semua bisa bersinergi bersama, tidak berjalan sendiri-sendiri, ini ke sini itu ke sana, tetapi bisa bareng-bareng berlangkuran bersama karena kita ini adalah satu dalam satu wadah Nahdlatul Ulama. Oh itu NU, saya di sana NU, itu juga NU. Ayo sama-sama bareng-bareng kita ngadakan, kita koordinasi bareng-bareng supaya tidak ada nanti merasa ini ditinggal, itu ditinggal, tetapi sama-sama di sini bareng-bareng. Bismillah kita berjuang untuk untuk li'ilah kalimatillah. Kemudian yang terakhir, bahwa muslimat harus memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Setiap kegiatan
harus memberikan manfaat, tidak hanya kita hanya kumpul-kumpul untuk senang-senang kita sendiri. Setidak-tidaknya, sedikit-sedikitnya kita setiap ada momen kita sisipkan untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Apalagi di suasana yang pandemi seperti ini, kalau sedikit saja kita bisa meringankan beban masyarakat, itu adalah prestasi yang luar biasa. Insya Allah keberadaan kita akan selalu ditunggu oleh masyarakat, dan mudah-mudahan semua itu akan bisa terwujud dengan semangat juang kita, dengan niat tulus kita, dengan kita bersinergi bersama-sama. Saya kira itu tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa yang sebagai penyemangat, sebagai spot dari Ketua PAC Muslimat NU Belah Batu. Mudah-mudahan ke depannya bisa maju, semua programnya bisa dijalankan. Nanti diprogram sesuai dengan kemampuannya, jangan ngoyo, karena kalau ngoyo nanti akan repot juga. Jadi disesuaikan sesuai dengan program saya dalam 1 tahun ini bisa menjalankan seperti ini, tolong dipilah-pilah sesuai dengan nanti bisa dilaporkan ketika kita pertemuan koordinasi sesama PAC di PC nanti. Saya kira cukup sekian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah kami, dan mudah-mudahan kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti diberikan kesehatan lahir dan batin, nutuk dengan sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan corona ini segera berlalu sehingga kita bisa bebas melaksanakan kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Satu tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.